terbentuk. Cuman seperti yang tadi udah dijelasin sama Pak Afif, paling banyak, yang paling sering digunakan ya memang yang tadi di slide sebelumnya tadi. Nanti kalian kalau mau ngerjain tugas akhir ataupun laporan-laporan praktikum lain ketika kalian harus ngerjain pakai flowchart, nah kalian harusnya menggunakan landasan ini ketika kalian membuat diagram alir seperti itu sih. Tapi kurang lebih kalaupun untuk yang akan kalian pakai ada umumnya sih yang udah dijelasin di slide sebelumnya gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi seperti itu. Tadi ya meskipun nanti ketika dalam aplikasinya ya tentu tergantung kegiatan kalian ya Bu ya, tergantung kegiatan masing-masing dan apa yang mau dibikinnya. Tapi prinsipnya tadi yang umumnya digunakan yang biru tadi. Contoh nih, flowchart mau pas kentang, oh udah ada ternyata. Tadi saya capek-capek bikin itu ya. Ini sudah ada dibikin dalam bentuk flowchart, mulai dan selesai. Gitu. Selesai itu berarti sudah kentangnya sudah jadi dan siap dimakan. Ini prosesnya, decision kentangnya tersedia atau tidak. Kalau iya dia mengupas, langsung dikupas. Kalau tidak dia beli dulu baru dikupas dan seterusnya. Gitu. Sudah. Ini flowchart menghitung luas persegi panjang sama mulai datanya itu apa aja. Datanya tentu inputnya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Fungsinya itu masuk ke dalam proses, nanti diapain, itu volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Outputnya adalah data, cetak atau volume gitu. Dan setelah kita dapat volume, karena kita cuman ini kok judul saya sama formulanya beda ya. Kalau volume berarti ini nanti menghitung volume balok ini, volume balok. Maka ini sudah selesai. Saya salah kasih hidden di sini. Kemudian di sini ada berpikir prosedural, tentunya adalah sebuah aksi yang dijalankan secara berurutan atau sekuensial. Setiap aksi akan memberikan efek eksekusi tertentu tadi. Kita kalau lihat di flowchart yang ini deh, kalau ini. Masing-masing aksi maka akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Setiap informasi akan dikelola dengan berbeda-beda. Jika diikuti terus-menerus, aksi ini harus selesai. Ini nggak beda kalau kalian dulu mainan game-game zaman dulu ya, misalkan jawab A, nanti masuk ke pertanyaan C lompat ke pertanyaan F, dan seterusnya. Tapi, aksi ini harus selesai dan tidak bisa terus-menerus. Maka, di dalam aksi tersebut harus ada mulainya kapan dan dinyatakan selesai kapan. Kalau tidak ada dinyatakan selesai, maka setelah cetak volume diapain? Diisi air, diisi pasir, atau diapain, kita nggak tahu. Maka ketika memang ya udah kalian cuma mau tahu adalah volume, maka kita cukup memberikan selesai. Nah, ini adalah algoritmanya. Nanti ketika algoritma ini dibawa ke pemrograman, tentu tergantung pemrograman apa yang kita beda-beda itu. Misalkan yang sederhana, misalkan kita menghitung menggunakan Excel, maka kita bisa menuliskan PLT ya, kita bikin sel P itu sendiri, L itu sendiri, dan D sendiri, kemudian volume, berarti kita sampingnya sama dengan P dikali L kali T, gitu. Itu nanti baru jadi. Ini penjelasan lebih dalam tadi di bagian header, jadi ada yang namanya kepala atau judul tadi itu seperti apa sih. Kepala algoritma itu biasanya terdiri dari nama algoritma dan penjelasannya. Harusnya singkat, tapi mencerminkan isi algoritma secara keseluruhan. Penjelasannya mengenai hal yang dilakukan oleh algoritma secara singkat. Misalkan ini di sini. Ada yang namanya algoritma luas segitiga. Maka di dalamnya apa? Menghitung luas segitiga berdasarkan panjang, alas, dan tinggi yang diinput oleh user. Ini dia mau bikin program menghitung luas segitiga. Maka luas segitiga dapat diperoleh dari rumus luas sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. Ini nggak beda kalau misalkan di rata-rata ya, apps kalkulator di handphone kalian sekarang tuh ada konversi satuan ya. Misalkan kita mau mengubah suhu dari Fahrenheit ke Kelvin ataukah mungkin ke Celsius atau Reaumur, maka kita di dalam program tersebut tentu ada header itu. Jadi di sini adalah algoritma untuk penghitungan suhu, konversi suhu.
Lalu yang di kedua ini ada bagian deklarasi. Isikan semua nama pengenal yang dipakai di dalam algoritma seperti tadi A, B, C itu ada, di bawahnya nanti digunakan sebagai variabel, jadi disebutkan satu-satu. Bakal ada A itu apa, B itu apa, C apa. Kemudian tadi terbesar, terkecil. Nama tersebut berupa nama tetapan, misalkan konstanta, nama perubahannya atau variabelnya, nama tipe, nama prosedur, nama fungsi. Kita bisa lihat di sini. Misalkan di sini deklarasi nama tetapannya adalah konstanta npack sama dengan 100. Ini adalah jumlah pegawai. Jadi jumlah pegawai itu dia menggunakan nama npack di situ. Jadi kalau ada npack berarti dia diartikan sebagai jumlah pegawai. Lalu ada juga konstanta V. Itu nilai V 3,14. Sudah dideskripsikan besarnya adalah 3,14. Lalu ada nama tipe selanjutnya. Ingat yang ada di dalam di sini itu berarti dia dijadikan sebagai string ya, yang di dalam kurung. Dan ada tipe titik, tipe T titik record, tipe koordinat bidang kartesius, gitu, dan lain-lain itu. Ini bisa dideskripsikan secara detail. Kita kejar biar selesai, kurang sedikit lagi. Lalu bagian selanjutnya adalah deskripsi. Di sini memuat langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Mau seperti apa masalah yang diselesaikan gitu. Perintah seperti baca data, tampilkan, ulangi, dan lain-lain. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalahnya tentunya kalau di flowchart tadi ya, di flowchart itu di bagian yang persegi tadi. Ya, di sini ada algoritma luas lingkarannya seperti apa, deklarasinya, definisi nama tetapannya, itu. Deskripsinya itu berarti read itu jari-jari, jari-jarinya apa, luas sama dengan V, jari-jari kali jari-jari misalnya gitu. Ini sudah tadi. Ini nggak usah dulu, nggak apa-apa sih. Oke, ini lebih ke arah nanti kita itu lebih akan belajar tentang yang namanya pemrograman prosedural aja di kuliah ini. Sedangkan yang deklaratif dan fungsional itu nggak kita bahas. Nah, ini terakhir aja mungkin. Programnya itu adalah program itu secara umumnya di dalamnya ada algoritma dan struktur data. Ngambil contoh, misalkan ada nasabah itu nabung 100.000, dia punya gaji, bunga per tahunnya 10%, maka di tahun berikutnya dia punya 110.000. Terus disuruh membuat programnya. Ini kita nggak usah, kita lihat dulu aja bagaimana nyusunnya. Di tahun depannya seperti apa? Masukannya 1.000, outputnya adalah 110. Maka nilai RP atau nilai di UN ya, istilahnya UN atau NN ya, nilai di tahun selanjutnya itu adalah nilai RP 0 ditambah nilai RP 0 atau enggak. Ini berarti anggaplah mungkin jadi nilai RP itu adalah N plus 1, di sini ada N ditambah N kali 10%. Outputnya adalah nilai RP. Ini kurang lebih sama sih, bagaimana kita buat formulanya. Nah, jadi kan kalau kita bisa lihat secara umum, yang penting itu adalah kita tahu bagaimana algoritmanya itu dibentuk. Kalau misalkan algoritmanya sudah dibentuk, bahasanya mau bentuk apapun, pasti sama. Kita bisa lihat di sini deh. Kita nggak running dulu hari ini, kita lihat strukturnya aja. Atau mungkin masukkan uang, inputnya, nilai RP ini sama, nilai RP ditambah nilai RP kali 10%, tahun depan maka jadi nilai RP lagi. Ini algoritmanya. Struktur datanya itu ada nilai RP-nya, yaitu 1.000 tadi, atau mungkin 1.100. Kalau di tahun berikutnya berarti di tahun kedua menuju tahun ketiga, di sini jadi 1.100. Terus di tahun ketiga berarti 1.100 plus 10% dan seterusnya. Sama, ini kalau misalkan pakai SI ya intinya algoritmanya masih sama, nilai RP sama dengan nilai RP plus 10% masih berbeda. Pascal juga sama,
paling cuma beda aja bagaimana menulisannya. Ini ada J inputnya dan nilai RP bla bla sama. Kalau di Pascal juga sama, return nilai RP tambah nilai RP kali 0,1 karena mungkin dia nggak bisa baca persen di sini programnya. Fortran pun juga sama di sini. Jadi tanda petik nilai RP dan seterusnya ini sama. Ini kode C++-nya dan seterusnya ini sama. Kurang lebih di dalam sini sama, cuman bagaimana dia mengawali dan mengakhiri program ini yang pasti berbeda satu sama lain. Ini bahasanya kurang lebih itu mirip-mirip. Mungkin dari saya itu, coba Bu Rahma jika ada yang mau ditambahkan, Bu. Mau di slide berapa silahkan, saya nanti akan operatorin, Bu. Enggak, jadi ya tadi seperti yang Pak Afif bilang ya, jadi kita itu hari ini belajar dulu bagaimana berpikir komputasionalnya, baru nanti di mulai minggu depan kalian belajar bagaimana membuat bahasa pemrogramannya itu sesuai dengan logika yang udah kalian bangun, yang udah kalian pahami di minggu ini gitu. Jadi sebenarnya kenapa tadi tunjukin banyak bahasa pemrograman dari Pascal, Fortran, C++, itu untuk nunjukin ke kalian. Yang penting itu adalah logikanya, logika algoritmanya sama, tapi cara penulisannya aja yang berbeda gitu. Nah, masalah mau pakai penulisan yang mana itu balik lagi ke programmernya, balik lagi ke yang mau ngebuatnya gitu. Mereka lebih familiar sama bahasa pemrograman yang mana, lebih mudah bahasa pemrograman yang mana. Menurut mereka itulah yang mereka pilih, seperti itu. Jadi ini lebih ke pengantar bagaimana kalian itu berpikir secara sistematis, menyusun logika algoritma, sehingga nanti bisa diaplikasikan di semua bahasa pemrograman. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi nanti mulai minggu depan ya Pak ya lebih apa ya? Lebih banyak prakteknya mungkin jadinya kita mulai minggu depan. Begitu. Ya Pak, udah Pak. Silakan. Oke. Udah itu aja Bu ya. Ada yang mau direspon, ditanggapi atau mau ditanyakan ke Bu Rahma atau ke saya? Silakan. Nanti absen itu saya kirim apa namanya? Barcode. QR code ya Kak ya ke ketua kelas. Jadi nanti kalian absen sendiri untuk TPB 10. TPB saya gimana Bu? Iya Bapak dong Pak. Iya buat TPB 7 gimana Bu? Tuh, gimana Bu? TPB 7 gimana sih Bu nih? TPB 7 gimana Bu? Tanya sama dong gimana? TPB 7 gimana nih Bu? Ah Ibu nih. Oke, TPB 7 nanti saya kirim ya. QR code-nya. Atau mau saya bonusin juga boleh. Apa bonusin? Oke, aman. Sama saya aman. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Sudah cukup paham, cukup puyeng, atau cukup lapar? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke, kalau cukup berarti mungkin saya akhiri Bu Rahma. Jika Bu Rahma masih ada yang mau ditambahkan. Sama Pak, cukup Pak. Oke, kalau sudah maka kita akhiri pertemuan kita sore ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum malam. Saya belum salam.
Saya belum salah dan saya belum turun lagi. Aduh, bocah-bocah ini. Nggak tahu Pak itu Pak. Saya kayak belum assalamualaikum, udah waalaikumsalam macam Kirain tadi apa Pak? Putus-putus tadi Pak. Kirain Bapak salah. saya baru bilang alhamdulillah dulu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.